Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila Ramdhani dengan NIM C1N021049, Program Studi Ilmu Kelautan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Saya di sini beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, yang kedua Muhammad Fadia dengan NIM C1N021081 dan Muhyiddin Yasin dengan NIM C1N021082. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pelindung semua makhluk dan tempat mengadu semua hamba yang beriman. Saya bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, dan nikmat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan karya sangat sederhana ini. Baik, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan tentang kaidah-kaidah dasar fikih dan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih. Istilah kaidah dasar fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid dan al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian itu sejalan dengan Fasini yang mengatakan bahwa al-qaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Kata al-qawaid dalam Al-Quran ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat Al-Nan ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Kaidah-kaidah dasar fikih. Kaidah-kaidah fikih induk dalam berbagai literatur al-qawaid fikihiyah. Macam-macam kaidah fikih secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, kaidah fikih induk. Disebut induk karena banyak kaidah cabang yang dapat ditemukan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fikih cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ketiga, kaidah fikih cabang yang diselisihkan para ulama. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih, sebab kaidah-kaidah fikih itu akan berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fikih kita mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Yang kedua, dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menyengkolokannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. 3. Dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan yang lainnya. Yang keempat, dengan menguasai kaidah-kaidah fikih kita memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih. Yang kelima, orang mengetahui kaidah-kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia sangat hukum-hukum Islam yang tersimpu dalam kaidah-kaidah fikih. Baik, selanjutnya saya akan membahas persoalan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan masalah masyadik syariah dan sebutkan 5 contoh implementasinya. Baik, Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sesalan dari hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut dengan masjid syariah. Masjid syariah yaitu untuk melindungi keturunan, membuat mata zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum, waris, dan sebagainya. Karena itu
penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk penegakan dilakukan dengan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Sedangkan implementasi masjid syariah ada 5, yaitu 1. Masjid syariah untuk melindungi agama merupakan hal memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. 2. Masjid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. 3. Masjid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Masjid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kebanyakan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. 5. Masjid syariah untuk melindungi keturunan, maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologi, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fayad dari Prodi Ilmu Kelautan kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3, bagaimana terjadi perbedaan mazhab, baik itu fikih maupun akidah? Mengapa bisa muncul perbedaan tersebut? Munculnya perbedaan tersebut karena banyaknya perbedaan pendapat yang dimana masing-masing dari mereka saling menyalahkan dan tidak menerima pendapat satu sama lain. Sebutkan contoh kelompok tersebut. Salah satu contoh dari kelompok tersebut adalah Khawarij, Syiah, Sufi, Sunni, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah. Dan kelompok mana yang menurut kalian benar? Kelompok yang benar adalah kelompok yang selalu pegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan selalu menjunjung tinggi sunnah Rasul. Serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Cara menyikapi perbedaan tersebut adalah tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul dan semakin memperbanyak mempelajari ilmu agama dari sumber yang sahih. Soal nomor 4, Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Karena banyaknya keberagaman agama di dalam masyarakat Indonesia yang menyebabkan tidak mudahnya untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Sekian untuk soal selanjutnya akan dijawab oleh anggota yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, NIM C1N021-082 dari Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 tentang Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Ada 3 sikap yang diambil oleh masyarakat Islam dalam menyikapi modernisasi, yakni menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis, mengutuk bangsa Barat atas seluruh budayanya, mengambil budaya Barat yang positif dan membuang serta menghindari budaya yang menurut mereka negatif. Dan sifat yang harus dimiliki ketika akan menghadapi masalah modernisasi adalah melakukan peningkatan terhadap keimanan maupun ketakwaan yang dimana dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa, yang dimana akan berguna sebagai sebuah filter dari budaya asing yang dimana akan memiliki sifat negatif. Sekian penjelasan dari kelompok saya, lebih kurangnya mohon maaf dan saya haturkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.